Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda kelas 11 Muallimin Persis Tarogong? Mudah-mudahan pada kesempatan ini dan seterusnya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Anda sekalian, melanjutkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11. Kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang upaya penegakan HAM. Sebelumnya kita mempelajari harmonisasi HAM, instrumentasi HAM, dan pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Baik, pembahasan diawali dengan upaya pemerintah dalam penegakan HAM itu dilalui dengan 3 langkah. Pertama, pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pembentukan instrumen HAM atau peraturan perundang-undangan tentang HAM, kemudian pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan Komnas HAM itu didasari atas keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Kemudian Kepres itu dikuatkan oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 dinyatakan bahwa fungsi Komnas HAM itu ada 5. Bisa disingkat dengan P4M. Penelitian, pengkajian, pemantauan, penyuluhan, dan mediasi. Itu adalah fungsi Komnas HAM. Jadi tidak ada fungsi mengadili, karena fungsi mengadili itu dilakukan oleh pengadilan HAM. Baik, selanjutnya ada tujuan Komnas HAM. Ini pasal 75 masih dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Tujuannya pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi singkatnya, Komnas HAM itu menjalankan tugasnya, yaitu mengamalkan apa yang ada dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, Piagam PBB, dan Deklarasi HAM Universal. Ketiga atau keseluruhan undang-undang ini atau aturan ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Piagam PBB, dan Deklarasi HAM, ini relatif sejalan secara substansinya. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya. Jadi melindungi hak-hak
manusia ya, pada dasarnya. Itu tujuan dari Komnas HAM. Bila ada hak manusia yang terampas oleh manusia lain, oleh kekuasaan, oleh aparat, oleh sesama, maka Komnas HAM tampil sebagai pelindung, sebagai peneliti, sebagai pemantau, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam fungsi Komnas HAM. Selanjutnya, Komnas HAM itu jumlahnya ada 35 orang anggota. Masa jabatannya 5 tahun. Alat kelengkapannya ada sidang paripurna, subkomisi pemajuan dan penegakan. Kemudian ada sekretaris jenderal sebagai unsur pelayanan. Ini adalah komisioner Komnas HAM, Komnas HAM yang sekarang. Selanjutnya ini pembentukan instrumentasi HAM yang kedua ya. Di upaya penegakan HAM itu selain munculnya lembaga HAM ya, kemudian ada pembentukan instrumentasi HAM. Dari mulai amandemen, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Kepres, kemudian Undang-Undang Pengadilan Anak, Sistem Peradilan Anak, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, ini yang terbaru tentang penanganan konflik sosial. Nah, ini adalah instrumentasi HAM yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM sebagai pedoman dan rujukan. Baik, selanjutnya Anandaku sekalian, selain yang tadi disebutkan sebagai instrumen atau aturan HAM nasional, di sini ada aturan atau instrumen HAM internasional. Ada Piagam PBB, ada Deklarasi Universal HAM, kemudian ada Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya, dan instrumen HAM lainnya. Ini yang digunakan oleh dunia internasional. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga dalam upaya penegakan HAM oleh pemerintah itu adalah pembentukan pengadilan HAM. Nah, tugasnya adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang sifatnya berat, ya, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu yang diproses di pengadilan HAM. Kemudian kedudukan pengadilan HAM itu bertempat di daerah kota, juga di daerah kabupaten. Ya. Yang meliputi daerah hukumnya adalah daerah hukum pengadilan negeri. Sedangkan di ibu kota, pengadilan HAM akan memiliki kedudukan atau bertempat di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi hampir sama. Kemudian upaya penanganan. Nah, kalau tadi ada upaya penegakan, ada 3 ya. Dari pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumentasi HAM, kemudian pembentukan pengadilan HAM. Nah, sekarang itu ada upaya penanganannya. Jadi ini telah terjadi pelanggaran, itu bagaimana penanganannya.
Kemudian ada upaya pencegahan ya. Upaya pencegahan itu meliputi penegakan supremasi hukum. Di hukum tidak pandang bulu, tidak melihat pejabat atau rakyat, sama perlakuannya. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan masyarakat. Jadi kontrol masyarakat itu harus ditingkatkan, kepeduliannya harus ditingkatkan, kemudian meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip HAM. Nah, ini bisa diambil contoh yaitu tentang pembahasan HAM pada materi pendidikan kewarganegaraan. Ini bagian dari upaya pencegahan. Karena di dalam PPKN itu dipelajari tentang prinsip-prinsip HAM. Maka pembahasan HAM bagian dari edukasi dan upaya pencegahan. Kemudian meningkatkan kerjasama harmonis antar kelompok penggiat HAM. Selain Komnas HAM itu ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat tentang HAM ya, seperti Kontras, almarhum Munir sebagai pejuang HAM ya. Kemudian Anda sekalian, yang kedua adalah membangun harmonisasi. Harmonisasi seluruh ya, stakeholder, seluruh pihak terkait dengan hak asasi manusia, yaitu pemahaman konsep yang baik tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Ini harus harmonis antara pemerintah, Komnas HAM, kemudian para penggiat HAM di masyarakat. Kemudian keseimbangan dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Jadi kesadaran masyarakat atas hak dan melaksanakan kewajiban itu dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Jadi tidak terus menuntut, tapi juga melaksanakan kewajiban. Anak-anak sekalian, kemudian ini tanggung jawab negara. Paling tidak ada 4 ya, tanggung jawab negara tentang HAM. Pertama adalah kewajiban menghormati, the obligation of respect. Kemudian kewajiban memenuhi, obligation of fulfill. Kewajiban melindungi, the obligation of atau to protect. Kemudian kewajiban untuk mengembangkan, the obligation of promote. Jadi kewajiban-kewajiban pemerintah itu adalah menghormati, memenuhi, melindungi, dan mengembangkan hak asasi manusia. Kemudian sanksi terhadap negara yang tidak mau atau tidak mampu melaksanakan penegakan HAM. Itu nantinya negara itu akan disebut ya, unwilling state atau unable state. Kasus pelanggarannya kalau terjadi di negara yang unwilling state atau unable state itu akan diproses oleh Mahkamah Pidana Internasional. Tuh. Demikian Anda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salus Populi Suprema Exto. Keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Merdeka.